Nasional, Ketua Tim di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, kemudian wartawan media cetak dan elektronik, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu peserta kegiatan FGD Ru'yatul Hilal awal bulan Syawal 1445 Hijriah 2024 Masehi yang kita laksanakan pada hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik Bapak dan Ibu-ibu, sebelum paparan materi yang disampaikan oleh kedua narasumber kita yang akan kita panel pada hari ini, mungkin untuk sekedar menggugah dan menghangatkan suasana kepada kita bersama bahwa ada dua tema yang diangkatkan pada hari ini yang sangat mengusik nalar berpikir kita dan nalar kritis kita. Yang pertama, urgensi sidang isbat dalam penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Yang diulas oleh Bapak Kakanwil tadi, yang disampaikan oleh Bapak Haji Edison, untuk apa sebenarnya sidang isbat ini? Toh kita akan berbeda juga. Nah, jangankan belum lagi sidang isbat dilaksanakan, bahkan ada yang sampai nelpon Tuhan, gitu kan, nelpon Allah, gitu kan. Sudah melaksanakan hari raya Lebaran Idul Fitri beberapa hari yang lalu, gitu kan. Itu heboh di media sosial. Nah, dan akan semakin menjadi heboh lagi ketika itu bersentuhan dengan Idul Fitri, berbeda dalam Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, akan ada saling mengatakan tidak benar, kemudian atau yang mendakwakan yang paling benar adalah hasil ijtihadnya. Nah, sekarang ada format baru, hasil MOU dengan Badilah Mahkamah Agung. Mau dilihat atau tidak dilihat, hilal itu harus disidang. Nah, harus ditokokkan palunya, gitu kan? Dan insya Allah nanti akan kejadian pertama yang akan terjadi yang dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Barat. Nah, kemudian yang kedua, untuk menggugah hati kita juga, kapan dan seberapa besar peluang unifikasi kalender Islam. Nah, rindu kita rasanya untuk berada dalam satu kesatuan untuk menghindarkan perpecahan dan perbedaan. Sementara kita berpatokan, masyarakat kita masih banyak berpatokan ke Mekah. Oh, di Mekah sudah, kenapa kita tidak, gitu kan? Berbusa dan berkuih liur kita menjelaskan bahwa hilal itu terbitnya di barat, kata kita. Mereka kenapa dengan salat, gitu kan? Nah, kenapa salat bisa bersatu? Nah, untuk itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, baiklah kita hadirkan ke materi kita. Yang pertama kami panggil kepada Bapak Profesor Dr. Haji Asasriwarni MH untuk menaiki pentas yang mulia ini. Kemudian yang kedua untuk materi kita Bapak Dr. Suwaidi Ahadi MT. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kedua narasumber kita ini bukan orang sembarangan, tapi memang memang pakar di bidangnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bapak Haji Asasriwarni adalah guru besar di UIN Imam Bonjol Padang, dan Bapak Dr. Suwaidi Ahadi adalah salah satu pakar Dewan Pakar Falakiyah Nasional. Dan mudah-mudahan hari ini apa yang menggugah hati kita dan menyentakkan nilai-nilai kritis di dalam berpikir kita akan sedikit banyaknya bisa terjawab. Baik, untuk menghemat waktu Bapak-bapak pemateri, kita minta Bapak pemateri tidak membacakan slide-nya, karena
waktu kita diprediksi matahari tenggelam itu 18.29 ya, 26, 18.26, dan waktu efektif kita hanya 1 jam. Belum lagi persiapan nanti untuk persidangan sidang isbat. Jadi kami beri waktu kepada Bapak narasumber masuk kepada intinya dan silahkan melecut-lecut gagasannya yang dikatakan aneh tapi memungkinkan untuk masa yang akan datang kita terapkan bersama-sama, sehingga sidang isbat ini tidak dianggap serampangan dan unifikasi kalender Islam itu adalah sesuatu yang tidak mustahil. Nah, yang pertama kita dapuk kepada pemateri kita, Bapak Profesor Dr. Haji As-Sastriwarni MH. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi syahru Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu sumu liru'yah wa aftaru liru'yah. Yang kita hormati Bapak Gubernur, pada sore ini diwakili Pak Sekda. Kita semenjak Pak Wahyudi dan Pak Sastri menjadi Sekda, Pak Gubernur sudah 2 kali hadir di sini, Pak Sekda. Dan yang Pak Sekda setahu saya baru di Pak Sastri hadir. Ini benar. Mulai dari Pak Karsino, lebih banyak yang hadir baru. Dan kemudian juga yang Ketua PTA langsung baru ini. Selama ini tidak ada. Betul Pak sekalian. Ya kalau saya lupa nanti para pendiri Pak Firdaus jangan. Karena kita tiap tahun hadir, yang Ketua PTA karena baru Pak sedangkan, alhamdulillah. Kemudian Bapak Ketua PA Padang, kemudian Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia dan Ketua Agama, dan kemudian UPT Asrama Haji, kemudian Balai Diklat, Keluarga Sejahtera. Ini Keluarga Sejahtera jangan ditinggalkan. Iya kan? Kemudian anggota BHR Sumatera Barat, Bapak Dr. Abdi MPD MH, Bapak Dr. Firdaus Minister Agama, Bapak Kakan Depak Kota Padang, Bapak teman saya Pak Suhaidi sudah duduk samping, kemudian rombongan juga Pak Fajar, kemudian Pak dari Teluk Bayu ya. Alhamdulillah hadir semua. Kemudian organisasi OSI Islam Sumatera Barat, NU diwakili oleh Pak Sekretaris Daerah Pak Tan, kemudian Tarbiyah, Muhammadiyah, kemudian LDI, kemudian juga hadir dari kecamatan Pak Kemana, hadir juga. Iya, Bapak dan Ibu, Kanwil 3 tahun ini melalui Pak Edison ada perubahan. Dulu Cigo Bulan Sekarang. Sekarang sudah tahun yang ketiga diadakan sedikit diskusi, muzakarah. Mudah-mudahan ada manfaatnya betul kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang ditetapkan betul. Kenapa? Karena memang ada suara-suara, ada yang mengatakan tidak perlu Ru'yatul Hilal itu, sidang isbat itu. Padahal ayat yang dikatakan Allah tadi, Faman syahida minkumus syahra fayasumhu. Siapa yang berhadir dan melihat bulan, masalah. Ditambah dengan hadis sumu liru'yah wa aftaru liru'yah. Berpuasa melihat bulan dan berhari raya melihat bulan. Cuma seperti yang kita sampaikan dulu, ru'yah itu ada ru'yah bil aini, ru'yah mata telanjang yang dilakukan oleh Rasulullah, Abu Bakar, Utsman dan Ali. Kemudian Muawiyah Habasyah. Kemudian ditambah Tuku Ismail yang bertahun. Kemudian tahun 600 ditemukan teleskop. Ada betul yang teleskop. Ditemukan kamera. Kemudian baru 1900 masuk ke Indonesia bil ini. Itu wilayah ini dengan bil ini nggak bisa. Makanya dia menetapkan 1938 baru mulai. Jadi itu yang perlu kita pahami bersama, gitu kan? Kedua-duanya itu adalah ijtihadi, metodologi. Jadi bukan dijadikan akidah. Kalau dijadikan akidah masuk penjara beloran gitu kan? Seperti kita yang lalu itu metodologi kita saja. Sekarang bagaimana pentingnya Indonesia? Setelah kita merdeka 1945, Departemen Agama didirikan 3 Januari 46. Maka tahun 46 itu dibentuklah untuk menentukan hari raya haji dan hari raya fitri pada mulanya. Kemudian berlanjut tahun 52, berlanjut tahun 62, dan tahun 72 dibentuklah BHR.
Badan Hisab Ru'yah se-Indonesia yang diketuai oleh Bapak kita Sa'duddin Jambe, ahli falak dari Muhammadiyah. Itulah dia pertama yang mengusulkan Muhammadiyah dulu itu. Maka kemarin Pak Multi musuh kemudian juga dibubarkan, betul kan? Musuhkan pertama ya dia lah yang dulu. Makanya ditetapkanlah Pak Sa'duddin Jambe orang kita sebagai ketua BHR bersyariah di Indonesia. Dan kemudian berlanjut seperti Anda sampaikan tadi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 89 Yunto Undang-Undang Nomor 3 2006 pasal 52A itu tugas Kementerian Agama itu ya menentukan Ru'yatul Hilal. Itulah dia. Jadi tidak bisa dibubarkan begitu saja. Jadi kalau itu dibubarkan ya dibubarkan Undang-Undang Nomor 7 89 Undang-Undang Nomor 3 2006 Yunto Undang-Undang Nomor 50 2009. Ditambah lagi dengan SK Dirjen Bimas Islam dan Direktorat Kementerian Agama. Jadi berkait dia itu, jadi tidak mudah. Itulah sekalian. Kenapa? Karena memang tugas yang dilakukan oleh Kementerian Agama itu sangat berkaitan dengan ibadah umat Islam. Maka untuk itu, kenapa awal bulan kemarin terjadi perbedaan? Karena waktu itu hilal tidak sampai 1, bulan-bulannya 033, kemudian Sumatera 048 tidak sampai 1. Kalau sekarang 7, makanya tadi Pak Sekda bertanya, Bang, kalau nanti tidak terlihat, insya Allah kita tetap juga besok hari raya, karena sudah melebihi Bapak sekalian. Apa yang dilebihnya? Yang ditemukan Neomabim. Neomabim itu Malaysia, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, minimal 3. Kalau sekarang sudah 7. Iya, sudah jauh melebihi itu. Ke Indonesia juga 4 sekian, seharusnya minimal itu. Itu tidak ada persoalan. Tapi ini prosedur harus kita lalui. Yang nanti Pak Kanwil akan melaporkan kepada Kementerian Agama. Itulah Bapak sekalian. Jadi sebenarnya memang untuk kita hanya memberi penjelasan kepada masyarakat yang melalui hisab juga melalui ru'yatul ilmi. Itu yang dilakukan di 1938 yang Muhammadiyah itu kan. Dulu sama aja itu kan ru'yah juga. Kemudian sudah berubah kemudian. Tapi yang bil aini itu ya Nabi Muhammad, Abu Bakar, Utsman, Ali itu yang melakukan. Sampai Muawiyah dan Abbasiyah, sampai Turki Utsmani kan begitu kan. Baru sudah tabi'in baru ditemukan ru'yah bil ilmi dengan hisab itu. Tapi bukan berarti meniadakan sumul ru'yah wa afdalul ru'yah, tidak. Jadi ada yang mengatakan itu sebagai pelengkap untuk pelengkap itu. Tapi yang sidang isbat itu perlu. Yang pertama, forum bagi ulama di Indonesia untuk menyampaikan fatwanya, pemikirannya pada sidang itu. Ada kemudian juga tadi Pak Sekda mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan yang berhak menentukan itu adalah pemerintah. Ini dikuatkan oleh fatwa Majelis Ulama nomor 2 2004. Fatwa ulama itu di Indonesia karena terjadi juga dibuatlah fatwa. Isi fatwa itu siapa yang boleh menetapkan itu? Pemerintah. Itu ditetapkan itu. Jadi inilah yang terjadi perbedaan-perbedaan itu. Bagi kita sekarang silakanlah ada yang bisa silakan dengan hilal, tapi memberi penjelasan kepada masyarakat. Penjelasan itu yang tidak ada. Seolah-olah kita likulihin baru dicari-cari yang lain untuk menguatkan pendapat kita, termasuklah pembubaran ini. Ini sebenarnya tidak pas itu. Kita mesti penjelasan ke masyarakat. Bapak-Bapak sekalian, kita lebih banyak mendengar dari Pak Suhaidi nantinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk narasumber kita yang pertama, saya menggarisbawahi Bapak-bapak, adanya sidang isbat ini karena pertama karena sudah ada regulasinya. Nah, sudah ada regulasinya dan dilacak dari sejarah juga, sejarahnya cukup kuat gitu kan. Nah, bahkan yang jadi kiblat pertama untuk ahli falakiyah itu adalah Sumatera Barat, Bukit Tinggi, Buya Sa'duddin Jambe. Nah, cuman hari ini memang entah kenapa berpindah ke Jawa. Allahu a'lam bishawab. Baik, untuk yang kedua materi kita Bapak Haji Bapak Dr.
dengan materi beliau, unifikasi kalender Islam. Sejauh mana kemungkinan ini? Jangan-jangan beliau ini memberi iming-iming untuk kita dan memberikan mimpi untuk kita punya kalender satu se-Indonesia, se-dunia. Kita persilahkan kepada beliau. Waktu kita tidak panjang, Pak. Sampai jam 6 jarum panjang kita. Ya, siap. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya saya berterima kasih kepada Kanwil Kemenak Sumatera Barat yang sudah menyiapkan FGD forum ini sehingga kita bisa saling diskusi. Kemudian Bapak Setda Provinsi Sumatera Barat, terus Pak Ketua PTA Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat, Koordinator PH Profesor Aswin Asas Wiswami, kemudian Bapak Ibu pimpinan yang sini yang hadir, dan perwakilan dari Ormas Islam dari NU, Muhammadiyah, dan KDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Oke, saya izin bisa berdiri ya, Prof. Ya, jadi mungkin lebih nyaman saya berdiri biar semangat ceritanya karena waktunya cuma 10 menit. Oke, kalau kita lihat belajar kemarin Ramadan 1445 Hijrah, ternyata untuk wilayah Indonesia itu hanya Papua, Ternate yang belum masuk tinggi hilalnya di atas 0 derajat, artinya belum masuk di ufuk ya. Jadi kenapa kemarin pemerintah itu menggenapkan menjadi puasa kita menjadi tidak pas ketika rukyah, tapi digenapkan di 1 hari ya. Tapi ketika tanggal ingin Ahad 10 Maret, tapi ketika tanggal 11 Maret kita lihat ya, kalau kita lihat tanggal 10 Maret ini di Pasifik ya, Laut Pasifik, yaitu Jepang, Taiwan, China, itu wilayahnya belum masuk 0 derajat di bawah ufuk, hilal masih di bawah ufuk. Tapi tanggal 11 Maret, alhamdulillah semuanya masuk. Nah, masalahnya di sini adalah Ummul Qura di Mekah. Di Mekah itu masih 1 derajat. Ya, di Mekah sudah menyatakan bahwa masuk awal Ramadan. Nah, ini jadi kita kemana nih? Ke Mekah apa kita ke wilayah Indonesia kan gitu ya. Kalau puasanya, kalau kita di Sumatera Barat, kita di Jawa mungkin ya bisa ikut. Tapi teman-teman di Papua mungkin belum saatnya. Kalau dilihat secara bil ilmi ya, tapi itu kan nanti ada pemahaman yang lain terkait dengan imkanun rukyah gitu ya dan lain-lain. Oke, lanjut. Kemudian kalau kita lihat Syawal, ternyata alhamdulillah kalau lihat peta dunia hampir seluruhnya ya, tanggal 9 April, ini tanggal 8 April kemarin seluruhnya masih di bawah minus. Jadi di bawah ufuk, tapi tanggal 9 April hari ini seluruhnya sudah di atas ufuk. Nah, makanya seluruh dunia sekarang bersuka cita, Lebaran insya Allah besok, kan gitu ya. Kalau kemarin kan Lebaran insya Allah 1 Ramadan, kita nggak tahu besok atau lusa kan. Kalau sekarang insya Allah besok. Nah, kemudian ini menariknya adalah ada kejadian fenomena gerhana matahari yang terjadi di Amerika. Coba kita lihat. Nah, di wilayah Amerika terjadi gerhana matahari, yaitu terjadi pada jam 18.20.47 Universal Time, yaitu hari Senin. Ya, kalau di Indonesia local time-nya jam 11.20, tapi di Indonesia jam 1.20 tadi malam. Ya, itu gerhana matahari itu membuktikan sebenarnya teman-teman dari ilmu falak sudah mengetahui bahwa gerhana matahari adalah istimewa atau konjungsi, ya kan? Nah, ini benar, ini diakui bahwa perhitungan itu tidak ada masalah lagi. Yang namanya hisab itu tidak ada masalah lagi, sudah selesai perhitungan ini. Dan itu ketepatannya sangat tepat sekali. Ketepatannya itu 0,01. Ya, itu sangat tepat sekali. Jadi karena kita selalu koreksi, ya, perhitungan yang dikeluarkan oleh BMKG
almanak dan kalender Islam yang dikeluarkan oleh BMKG, itu kita selalu melakukan koreksi-koreksi yang setiap tahunnya ternyata di seluruh dunia itu terjadi gerhana matahari 2 kali dalam setahun di dunia. Oke, ini suatu hal yang menarik terjadi ini menyatakan bahwa ketika ini sudah masuk berarti memang sudah masuk bulan baru ketika matahari terbenam. Oke, lanjut. Nah, kita lihat Zulhijjah. Zulhijjah juga ternyata hari Kamis tanggal 6 itu seluruh dunia ya kecuali Arab Saudi ya, kecuali bagian utara Samudra Hindia dan Atlantik ya ke atas ya itu masuk di atas 0 ya, tapi seluruh Indonesia di bawah ufuk dan kemudian hari Jumat sudah masuk tanggal gini. Ini akibatnya apa? Akibatnya terjadi perbedaan antara Indonesia dengan Arab Saudi. Apakah Arab Saudi menentukan itu 1 Zulhijjahnya itu berarti hari Jumat dan Indonesia 1 Zulhijjahnya hari Sabtu? Karena yakin bulan Zulhijjah nanti Muhammadiyah dan NU pasti sama. Kan gitu ya? Pasti sama. Itu Mekah yang beda. Masalahnya seperti itu. Dan masalahnya di Hizbut Tahrir bingung nih. Teman-teman saudara-saudara kita dari Hizbut Tahrir bingung karena dia pasti mengikut Mekah. Kan gitu ya. Nah, itu yang jadi suatu perdebatan ya ini. Akhirnya kita mencoba melakukan lembaga falak nasional itu mencoba melakukan bagaimana diskusi-diskusi panjang terkait dengan unifikasi kalender. Yang dulu zaman sahabat ya, ketika zaman Umar, karena kesulitan tadi melihat ruqyah karena tertutup awan terus, akhirnya ditetapkan menggunakan tanggal di mana 30/29. Menggunakan bukan tanggal, bulan ya. Bulan. Jadi 30 ada 30/29 berdasarkan penyitakan. Ya, itu sama dengan Masehi ya. Nah, akhirnya berkembang bagaimana ilmu pengetahuan akhirnya ternyata kita bisa menghitung posisi benda langit dengan baik sampai saat ini. Oke, lanjut. Nah, dari 2004 jelas sekali bahwa fatwa MUI menyatakan bahwa adanya kegiatan awal bulan Ramadan, Syawal, Zulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahas bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait. Ini cita-cita di 2004. Oke, lanjut Pak. Nah, kemudian Ketria ini yang diusulkan oleh Prof. Thomas ya. Jadi Ketria bagaimana Ketria baru tahun 2010 bahwa idenya adalah minimal 4 derajat setara dengan 3 derajat dan elongasi 6 derajat ya. Ini kenapa? Karena diharapkan 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat itu hilal mungkin terlihat. Tapi di mana? Dilewati yang tinggi hilal itu. Artinya kalau kita menangkap di Tua Pejat di wilayah barat Indonesia atau di Sabang, maka seluruh wilayah Indonesia sudah masuk di atas 0. Harapannya seperti itu. Jadi target dari teman-teman tim hisab ruqyah nasional ini berharap bahwa seluruh Indonesia yang penting masuk dulu. Ya, maka 3 derajatnya itu di mana? 3 derajat di wilayah paling barat Indonesia. Jadi bukan 3 derajat di wilayah Indonesia bagian timur, tapi wilayah Indonesia bagian barat. Oke, lanjut Pak. Terus kemudian ini Mabim 2014 jadi mengusulkan suatu hal yang baru yang tadinya cuma tinggi hilal ini menjadi elongasi 6,4 derajat ya, tinggi hilal masih di atas 3 derajat. Oke, lanjut Pak. Nah, tindak lanjut dari ini maka 2015 tanggal 15 Agustus dilaksanakan halaqah penyatuan metode penerapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah oleh MUI. Terus halaqah tersebut dengan pertemuan pakar astronomi 21 Agustus 2015 penentuan kriteria awal bulan Hijriah untuk disampaikan MUI pada Munas MUI 2015. Nah, dari sini maka diusulkanlah kriteria tersebut menjadi 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Itu wilayah Indonesia bagian barat, paling ujung barat Indonesia. Tujuannya agar wilayah seluruh Indonesia bagian timur masuk
diharapkan di atas 0 derajat. Oke, lanjut. Nah, kemudian 2016 MUI mengusulkan ke Mabim dan alhamdulillah diterima. Mabim adalah perkumpulan menteri-menteri di Asia Tenggara. Jadi diterima tinggi bulan 3 derajat, elongasi 6, derajat dan umur bulan 8 jam. Nah, menariknya ini kalender hijrah global Turki ya. Usulan dari Profesor Dr. Yusuf Kordowi mengusulkan bahwa bagaimana tinggi hilal seluruh dunia itu 5 derajat, yang penting 5 derajat, elongasi 8 derajat di seluruh dunia. Masalahnya adalah kalau seandainya konjungsinya terjadi istimanya terjadi di Samudra Hindia, maka Indonesia akan selalu ketinggalan. Ya, itu jadi masalah ketika usulan dari Turki ini jadi masalah. Maka lanjut Pak. Ya, maka 2017 kita mencoba lagi pendekatan lagi yang kita mengundang beberapa negara Islam untuk menghadiri yang disebut dengan Seminar Internasional Ilmu Falak yang dilaksanakan di Hotel Arya Duta bersama Kemenak. Oke, lanjut. Nah, rekomendasinya adalah kriteria awal bulan elongasi bulan minimal 6,4 derajat, tinggi bulan minimal 3 derajat pada saat maghrib di kawasan barat Asia Tenggara. Diharapkan seperti itu. Kemudian batas tanggal internasional didalilkan sebagai batas tanggal kalender Islam. Jadi ada juga yang mengusulkan kenapa batas tanggalnya dari Mekah aja. Nah, masalahnya kalau di Mekah, batas tanggalnya di Mekah, maka akan terjadi perbedaan hari. Ya kan, perbedaan hari dunia itu merepotkan ketika terjadi bisnis transaksi ya. Satu mungkin Masehi, satu menggunakan ini, terjadi beda hari walaupun dari set yang sama, siang yang sama. Tapi kalau tanggalnya itu diusulkan oleh tim ahli falak Indonesia itu ditaruh di garis tanggal, itu pas. Jadi hari walaupun menggunakan kalender Masehi maupun kalender Hijriah tetap harinya sama pada dari set yang sama. Jadi pada saat siang yang sama. Walaupun nanti hitungannya berubah tanggal Hijriah itu berubah pada maghrib kan gitu ya. Tapi dari setnya itu sama. Jadi ketika nanti persuratan itu masih benar, masih hari Ahad, ya hari Ahad. Menggunakan apapun sama gitu. Itu targetnya sebenarnya. Oke, kita mengusulkan ke OKI menjadi otoritas kolektif dalam menetapkan kalender Islam global. Ini masih berpeluang. Nah, ini target Mabim 2017. Kita seperti ini apa yang kita lakukan di Mabim, yaitu tinggi derajat 3, tinggi hilal 3 derajat, terus kemudian elongasi 6,4 derajat. Nah, ini kriteria baru sudah disepakati oleh menteri-menteri agama di ASEAN. Lanjut. Nah, bagaimana kita menunjukkan kalender Islam yang mapan? Lanjut Pak. Nih, pertama ada kriteria tunggal yang disepakati. Pertama kita sepakati dulu. Mudah-mudahan jadi sepakat. Karena dulu zaman Utsmaniyah, Turki Utsmaniyah, ya harus sepakat, ya. Karena mereka masih menggunakan tanggal yang seperti ini. Artinya menggunakan tangan, ya. Batas wilayah yang disepakati ada otoritas tunggal yang mengaturnya. Nah, otoritas tunggal yang disepakati. Lanjut Pak. Nah, tanpa kesepakatan Rusia ada beragam kalender Islam tentu. Lanjut. Nah, jadi kita belajar dari kemarin Ramadan, ternyata ya penentuan awal Syawal tanggal 8 hari ini yang kemarin itu masih semuanya di bawah ufuk kecuali di Amerika. Masalahnya di Amerika ini sudah beda hari kan, dibalikan, jadi beda hari. Nah, jadi dia lebih terlambat. Nah, maka terus lanjut Pak. Nah, untuk tanggal 9 hampir semuanya sama, dan menariknya di wilayah Selandia Baru itu tinggi hilal ya 0 derajat. Ya, lanjut. Ini suatu contoh yang paling paling mendekati lah, paling stabil lah untuk cita-cita di cita-cita kita menentukan titik markasnya di Selandia Baru. Oke, lanjut. Nah, karena kita menentukan garis tanggalnya di Selandia Baru atau di Wizi, maka kalau kita lihat di sini, kalau di Selandia Baru itu terbit matahari terbit, maka di Afrika Barat matahari terbenam. Makanya kalau di wilayah Samudra Pasifik negeri terbit matahari,
Kalau wilayah Timur Tengah bilang negeri maghribi kan, matahari terbenam. Ya jadi ini pas satu daiset yang sama. Artinya satu siang yang sama, di mana tanggal juga nggak akan tanggal tidak berubah dan hari tidak berubah, walaupun menggunakan hijriah maupun menggunakan masehi, harinya tetap sama, walaupun tanggal hijriah dan masehi itu masih berbeda, tapi harinya sama. Jadi tidak ada kebingungan. Nah, inilah yang diusulkan, bagaimana titik ininya adalah di Pasifik. Cuman ada pertanyaan, kan nanti istimanya berpindah-pindah, Pak. Nah, istima pasti berpindah-pindah. Buktinya kemarin istimanya ada di Amerika, kan gitu ya. Nah, kita lanjut, Pak. Nah, inilah yang kita usulkan, di mana di zona hisab ini, wilayah Samudra Pasifik itu yang tadinya dibilang yang penting tinggi hilal 3 derajat, ini 3 derajat di sini. Ya, 3 derajat itu di sini. Jadi sebenarnya kalau di atas 3 derajat hilal bisa diamati. Berdasarkan ODEH baru 6 derajat malah. Nah, jadi ini adalah zona hisab. Zona hisab artinya jangan berharap deh kalau melakukan ru'yatul hilal, kan gitu ya. Karena nggak mungkin teramati untuk ketika istimanya di wilayah kayak di Amerika, di mana gitu ya. Terus kalau yang zona Samudra Hindia itu bisa diamati, ya bisa diamati. Nah, kemudian zona istimal di mana? Zona istimal ya di di Afrika Barat sampai Amerika gitu ya. Nah, itu yang yang kita usulkan, semoga bisa diterima oleh lembaga internasional supaya hitungannya seperti ini. Ya, lanjut Pak. Nah, kita sebenarnya, saya ngambil dari NASA, kita sudah bisa menghitung 1000 tahun terjadi gerhana matahari. Nah, ini salah satu contoh gerhana matahari 100 tahun ke depan gitu ya. 100 tahun ke depan udah bisa dihitung ya. Ternyata dalam waktu 100 tahun ke depan itu 1 tahun terjadi gerhana matahari 2 kali. Ya, ini yang menarik, dan kita bisa hitung bahkan sampai 1000 tahun yang lalu ya, kita bisa hitung. Sehingga posisi istima di mana kita bisa hitung. Nanti kita benar-benar hasil penelitian itu, mudah-mudahan ada adik-adik mahasiswa dari UIN Imam Bonjol, UIN Wali Songo yang mengkaji itu dengan detail secara ilmiah, sehingga benar-benar meyakinkan bahwa istima memang berpindah-pindah, tapi bisa dilakukan klasifikasi di sini. Itu yang paling penting. Nah, mudah-mudahan di sini saya lihat ada mahasiswa dari UIN Wali Songo ya. UIN Wali Songo hadir ilmu falak. Oke. Mudah-mudahan di UIN Imam Bonjol buka ilmu falak juga, Pak. Iya. Alhamdulillah. Nah, ya, Pak. Nah, jadi itu, oke lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat ini, kita berharap bahwa titik markasnya, kita berharap di titik daiset, titik markas hitungnya. Kemudian kita berharap juga bahwa ini akan menjadi kajian ilmu falak selanjutnya secara akademis, supaya benar-benar meyakinkan bahwa ini menjadi suatu dasar kebersamaan kalender Islam global. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk materi kita Bapak Dr. Suwaidi. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami muliakan, sedikit untuk menyentak kembali pikiran kita. Nah, kalau Zulhijjah besok mau ikut siapa? Mau ikut Mekah? Atau mau ikut pemerintah? Atau mau ikut ijtihad sendiri? Nah, yang jelas kalau Mekah dia mempunyai otoritas dan itu menguntungkan, dia akan mengeluarkan fatwa. Zulhijjah, hari Arafah, hari ini. Sementara di kita di Indonesia masih minus, di bawah 0 derajat. Nah,
Ya betul kata Pak Dokter tadi, akan sibuk Hizbut Tahrir karena bulannya Mekah. Terus ketika kita menggunakan batas tanggal internasional sebagai batas nol, dan itu sebetulnya menjadi sebuah ide yang sangat cerdas. Ada wilayah hisab, ada wilayah imkan ru'yah, ada wilayah istiqmah. Nah, kalau hari ini kita mengatakan bahwa kita yang paling benar memakai wujudul hilal, nah wujudul hilal itu titiknya di mana? Apakah sudah mengcover seluruh Indonesia? Nah, jangan-jangan di daerah kita sudah positif, tapi teman kita di Papua masih minus 0 derajat, masih negatif. Nah, ternyata usulan 3 derajat dengan elongasi 6,4 ini agar teman-teman kita positif seluruhnya. Nah, jadi bukan tanpa tujuannya Pak Dokter. Baik ibu-ibu dan bapak, mungkin itu sekedar yang menggugah kita bersama agar forum kita ini tidak hanya dari moderator dan narasumber. Kita minta kepada peserta, kita minta kepada Pak Prof Rizky untuk menghangatkan suasana ini. Mungkin ada yang lebih gila dari pemikiran beliau lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tak sekdah ke Pak Prof, Pak Insyaallah Prof, Pak Doktor itu kan Insyaallah Prof. Kalau ini Prof Alhamdulillah Pak. Dari penjelasan Pak Suhaidi tadi dan penjelasan Prof Asas Riwarni ditambah komentar oleh moderator, hemat saya forum ini bisa mengajukan usulan. Kalau Pak PLH Kanwil mau mengajukan usulan, kalau ditunggu perdebatan ilmiah, karena masing-masing punya argumen, masing-masing punya kajian ilmu, makanya akan selalu saja heboh. Ada tambah lagi provokasi seperti provokasi moderator tadi. Yang rumit itu ketua Dewan Masjid, ini Pak sudah puluhan pertanyaan. Apa kok 29 mau telat sampai lo semua juga kami aja kan? Kan rumit kita Dewan Masjid menjawab pertanyaan. Pak Sekda lah rumit betul, Dewan Masjid payah menjawab Pak. Dari seluruh kabupaten kota bertanya soal ini kepada saya. Jadi kalau bisa kita usulkan ruang akademik ini, termasuk sidang isbat ini kan ruang akademik, tidak dibawa ke ruang publik. Sidang isbat cukuplah yang ahlinya yang bicara. Apa perlunya juga lagi kurang informasi untuk sosialisasi lah, selesai nanti baru disampaikan kan. Itu satu usul kita. Yang kedua, karena kata Pak Prof Asas tadi, ru'yatul bil aini wa ru'yatul bil ilmi, keduanya di ranah ijtihad. Ditambah lagi dengan sudah ada fatwa MUI bahwa pemerintah itu punya kewenangan, ditambah lagi kaidah fikih bahwa al-hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Alasan apa lagi kita menolak keputusan pemerintah? Menurut saya serahkan ini, ambil otoritas lagi oleh negara. Jadi kalau masih dibiarkan ruang akademik dibawa ke ruangan publik, kemudian kaidah diabaikan, yang merasa kuat akan terus kuat. Bahkan yang punya pakai telepon ke Tuhan, dia akan nelpon. Kita juga ikut terbawa-bawa pada hal yang seperti yang tidak masuk akal. Padahal orang cerdas itu yang irasional itu harus tunduk kepada yang rasional. Kapan lagi? Jadi hemat saya,
FGD ini mengusulkan Sumatera Barat minta serahkan sidang isbat ini tertutup, minta sidang isbat ini pakarnya, bukan bubarkan BHR Pak, saya setuju tetap ada BHR, tapi tetap tertutup. Yang kedua, keputusan pemerintah ini walaupun ada yang menolak nanti, tapi kita yang punya sedikit efek ke masyarakat, pengaruh ke masyarakat, mudah menjelaskan, udah ikuti pemerintah, selesai dia. Nah, orang kampung saya ketua tuangku ini masih menolak ini yang hari ini. Itu sudahlah, biar saja itu yang akan menolak itu, tapi ada pegangan kuat Pak. Tapi kalau pegangan tidak ada akan selalu kacau. Kebetulan ada pengadilan, kita usulkan saja Pak, kita usulkan. Itu pandangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Duski. Ya, sebenarnya dengan Fatwa MUI nomor 2 2004 di situ dijelaskan bahwa memang yang berhak untuk pemerintah harus diikuti oleh umat Islam Indonesia. Nah, itu jelas itu. Jadi payung hukumnya ada. Jadi kalau Pak Sekda di Sumatera Barat kita itu terobosan baru itu. Nah, iya betul kan? Nah, itu. Ada kemudian juga seperti disampaikan tadi, kalau di Arab Saudi itu raja itu bisa merubah hari rayanya itu. Katanya di Jumat kan kita hari Sabtu, karena tidak ada yang menolak. Kita kan republik, iyalah kata pemerintah, ketua enggak, itu kan susah itu kan. Nah, tapi raja itu enggak ada yang bisa menolak. Nah, itu aja, itu diterima aja semuanya. Nah, kita republik yang namanya demokrasi, ya terjadi ya seperti ini, betul kan? Nah, itu. Nah, dan kemudian juga sebenarnya di negara-negara Muslim itu melalui penghematan ru'yah semua. Cuma bedanya waktu awal Ramadan kita di Sumatera Barat tidak sampai 1. Nah, kemudian 4 jam setelah itu terjadi di Arab Saudi 4. Nah, dia pasannya itu. Padahal memang melalui itu hilal juga, cuma jam itu berbeda. Cuma seperti sampai moderator tadi, susah kita menjelaskan ke masyarakat. Siapa yang akan menjelaskan itu? Ya tokoh-tokoh inilah sebenarnya. Cuma kan tokoh-tokoh itu kan memperjuangkan apa sendiri aja, itu aja itu kan. Dijelaskanlah ke masyarakat. Jadi kita di sini waktu itu belum terlihat, kemudian 4 jam berikutnya terlihat di Arab Saudi. Amatlah kita berbeda dengan Arab Saudi. Kita kan 4 negara. Ini Mabim itu yang lain dah. Itu makanya tadi Pak Sadi mencari matlak itu yang perlu. Kalau nggak bisa kalender apa itu. Dan malah Pak Sekda waktu pembukaan dengan Pak Gubernur kami usulkan kita nanti karena Pak Sa'aduddin Jambe yang ahli Palak Muhammadiyah, yang ketua BHR itu yang pertama, kita usulkan Sumatera Barat apa namanya Pak itu? Iya. Pusat Pengamatan Hilal. Pusat Pengamatan. Pusat Observasi Bulan. Nah, itu pertama di Indonesia. Pak Gubernur setuju, tinggal apa aja melalui Pak Sekda. Itu iya itu. Kita angkatkan, apalagi juga Pak Sekda, Pak Gubernur mengangkat Sumatera Barat dengan nama Masjid Raya Sumatera Barat diganti, gitu kan? Bukan diganti, ditambah. Ditambah dengan Al-Minang. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, kan bagus itu. Nanti ya itulah isap ya Sa'aduddin Jambe Sumatera Barat. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ulasan Pak Doktor, Pak Zaidi? Ya, terima kasih. Salah satu selain pakar juga kita membangun pendidikan, Pak. Jadi dengan pendidikan itu baik di level universitas yang ada ilmu falaknya, mudah-mudahan Imam Bonjol buka nih ilmu falak, jadi adik-adik UIN Wali Songo dari Semarang udah hadir di sini juga. Terus kemudian kalangan pesantren Pak dan sekolah-sekolah, sehingga diajarkan ilmu falak seperti zaman dulu. Kita tidak lagi berdebat dengan ego, tapi berdebat dengan ilmu pengetahuan. Demikian Pak, terima kasih. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kira-kira ada satu lagi. Kalau tidak ada, karena hari sudah 6 lewat 16 menit,
sebentar lagi kita akan melakukan Ru'yatul Hilal walaupun hari hujan. Nah, baik ibu-ibu dan bapak, kami selaku host dalam FGD ini mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kami ulas yang disampaikan oleh Pak Prof. Duski Samad, Pak Duski. Kami bukan memprovokasi Pak, tapi untuk menghangatkan situasi. Nah, mudah-mudahan memang ilmu falak ini ilmu yang enak untuk dipelajari, dan kalau sudah dapat dapat nikmatnya, maka kita tidak akan pernah lupa dengan ilmu falak ini dan akan selalu mencintainya. Ya, kita silakan karena Pak tidak ada yang bertanya, mungkin sudah paham semua. Jadi tinggal saya yang belum paham, jadi bertanya dulu. Ini unifikasi kalender Islam ini, apakah maksudnya tanggal Hijriah itu sama di seluruh dunia? Artinya satu Ramadan itu sama, satu Syawal sama, sehingga tidak ada lagi perbedaan-perbedaan. Biasa itu ya. Itu cita-cita zaman itu dulu, memang kan? barangkali cita-cita kita semua, kita serahkan nanti kepada ahlinya saja yang menghitung. Kita ikut kalender itu, ya seperti kita ngikut waktu sholat aja kan. Tidak setiap sholat kita sidang kemudian kita tetapkan jam berapa sholat, kita ikut aja yang sudah ada di daftar itu gitu. Memang begitu ya Pak Dokter ya? Betul Pak. Oke, terima kasih banyak. Kita tinggal berdoa aja sebenarnya, semoga makin cepat nih. Terima kasih kepada Bapak Sekda. Mudah-mudahan memang yang yang disampaikan oleh Bapak Dr. Suhaidi tadi menjadi kenyataan dengan diterimanya oleh lembaga internasional apa yang diusulkan oleh HOKI ini. Berharap kita, karena menembus internasional ini juga rada-rada susah gitu kan. Nah, karena memang semuanya ada kepentingan. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kami selaku pembawa acara pada kesempatan hari ini mengucapkan perbanyak maaf atas penyampaian yang tidak pada tempatnya dan pengarahan kegiatan yang tidak tepat sasaran. Kami mohon maaf sekali lagi dan kami serahkan kepada protokoler. Kami sudahi dengan Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.